Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore, siang dan malam. Pagi ini kita diberi banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat subuh. Kaum muslimin, kita akan meneruskan kajian kita Tafsir Al-Munir Profesor Wahbah Az-Zuhaili sampai kepada bagian akhir dari tafsir suratul Fatihah. Tapi masih satu bab lagi, yaitu tentang fiqhul hayati. Setelah ini nanti fiqhul hayati itu adalah memahami ayat ini dalam implementasinya di dalam kehidupan. Sebelum ke sana kita akan selesaikan dulu tentang hidayah dan idlal. Al-hidayah lawannya hidayah, idlal. Lawannya petunjuk adalah penyesatan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hadhil hidayah, hidayah ini adalah khosoh. Hidayah yang kemarin sudah kita bicarakan. Yang terakhir adalah apa? Ma'unah. Hidayah berupa pertolongan Allah adalah khusus. Tidak diberikannya lam yamnahha ahadan min khalqi, tidak diberikan kepada satu pun di antara makhluknya. Bal nafaha 'alin nabiyyi, bahkan Kanjeng Nabi pun ditiadakan, tidak bisa memberikan. Nah, itu kemarin sampai sana. Ammal hidayatu, adapun hidayah itu bimakna dalalah, maknanya adalah petunjuk. Dalalah itu petunjuk atau tanda atau rambu-rambu atau indikator. Alal khairi, petunjuk yang mengarahkan kepada kebaikan. Wal haqqi, dan kepada kebenaran. Gak ada yang namanya hidayah kok menunjukkan kepada ketidakbenaran atau kesalahan, keburukan. Itu enggak mungkin. Fa'athbatahallahu, maka menunjukkan, aktivitas menunjukkan, ya. Kalau aktivitas memberi ma'unah, memberi pertolongan, hanya dimiliki oleh Allah. Tapi aktivitas menunjukkan itu asbatahu, ditetapkan, fa'asbataha sapa Allah Gusti Allah lin nabiyyi, ditetapkan kepada untuk nabi yang memberi hidayah, menunjukkan, aktivitas menunjukkan hidayah dengan cara dakwah, dengan cara menyampaikan Al-Qur'an, dengan cara menjelaskan Al-Qur'an melalui hadis adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, sungguh
engkau bisa menunjukkan ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Menunjukkan saja. Adapun yang menerima arahan, apakah mau menggunakannya atau tidak? Lah ini ma'unah Allah. Ditunjukkan, tapi dipakai enggak, lah itu ma'unah Allah. Sama-sama ditunjukkan, Abu Jahal tidak mau menerima. Sama-sama ditunjukkan, Abu Bakar langsung menerima. Bedanya di situ. Itu dari mana? Ma'unatullah. Tapi ada sesuatu yang di luar itu juga. Ada sesuatu yang di luar itu. Kita akan bahas setelah al-khulasoh. Al-khulasoh itu kemudian kesimpulan tentang al-hidayah. Nanti ada hidayah itu lawannya apa? Penyesatan. Penyesatannya bagaimana? Nah, yang saya katakan Abu Jahal tadi, ini soal penyesatan. Sementara Abu Bakar ini soal hidayah. Gitu. Wal khulasatu kesimpulan. Al hidayah fil Qur'ani nau'ani, di dalam Al-Qur'an hidayah terbagi menjadi dua. Hidayatun ammatun, hidayah umum. Wahiyat dalalah ila masalihil abdi fi ma'adihi, yaitu adalah rambu-rambu ila masalihil abdi, yang menunjukkan kepada kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia fi ma'adihi, di akhir. Ya, di ma'ad itu tempat kembaliannya ke kemaslahat untuk akhirat. Wa hadhihi mulu al-anwa' al-arba'ah as-sabiqah. Ini adalah yang terkandung di dalam 4 hidayah yang pertama. Karena ada 5 loh. 4 hidayah yang pertama itu hidayah umum. Yang kedua hidayatun khosoh, yang kedua adalah hidayah khusus. Wahya al-i'anah, yaitu pertolongan, wa taufik dan taufik, lisairi fi tariqil khairi wan najah, pertolongan untuk bisa berjalan di atas jalan yang baik, wan najah, dan jalan keselamatan. Ma'ad dalalah, dengan rambu-rambu yang disediakan. Wahya naul khamis, yaitu yang kelima. Yang kelima inilah yang Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk selalu memintanya. Kalau nggak diminta, ya nggak dikasih. Kan yang memberi pertolongan Gusti Allah toh. Sama Gusti Allah aja nggak pernah mau minta. Padahal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini Gusti Allah sendiri yang mengatakannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, rabbukum, wa qala rabbukum itu artinya Gusti Allah ya. Rabbukum artinya Tuhan kalian itu berfirman, ud'uni, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku penuhi harapan-harapan di dalam doamu. Wis dikon doa, wis dijanjeni nek donga pasti ijabah. Sudah begitu ma'unah, pertolongan akan datang kalau diminta. Kok orang berdoa, lah itu salah siapa? Padahal sudah dikasih akal, sudah dikasih agama, ya kan? Dikasih akal untuk menerima ajaran, dikasih ajaran untuk bisa dipahami dan dilaksanakan. Setelah itu tinggal satu titik ma'unah. Tapi ma'unah ini menentukan masalahnya. Menentukan kita mau milih minum, ya, kita mau milih minum mabuk-mabuk atau kita mau milih ngaji. Itu kan ma'unah. Kan gitu. Jadi terakhir adalah doa. Kemudian kita akan beralih kepada masalah penyesatan sekarang. Al-hidayah sudah selesai. Wal idlalu naw'ani. Adapun penyesatan itu ada 2 hal, ada 2 macam. Yang pertama ahaduhuma ayyakuna sababuhu ad-dhalal. Yang pertama
disebabkan oleh kesesatan. Penyesatan disebabkan oleh kesesatan. Bisa jadi kesesatan itu terjadi karena imma yadilla anka asyai'. Bisa jadi engkau disesatkan oleh sesuatu. Seperti misalnya saya bilang begini, kakaulika sebagaimana misalnya engkau bicara begini, adlaltul ba'ir, onta sing tak tumpaki iki lunga sak karepe dhewek sehingga nyong tersesat. Kudune lewat jalan menur malah lunga lewat jalan nanti kono lah mawar misalnya. Kudune metune rono malah metu rono. Sing nyesatke siapa? Ba'ir tadi, ba'ir itu unta ya. Karena unta kan bisa aja ora ikut ora apa nek ora dituntun mlaku dhewe kan ya. Misalnya seperti itu. Atau kita naik mobil sama sopir. Wah, rumangsane wis ngerti arep ning Jakarta itu lewat Bandung. Ternyata ke arah Surabaya. Supaya mumet kali. Siapa yang menyesatkan? Sopir. Gitu loh. Itu kesesatan itu disebabkan oleh orang lain atau pihak lain yang menyesatkan kita. Itu yang pertama. Ai dhalla'ani. Nah, yaitu wa imma an tahkuma bi dhalalihi. Atau engkau mencegah kesesatan tersebut. Wa dhalalu fi hadaini, kesesatan. Jadi misalnya sama sopir lah paling gampang ya. Sama sopir enggal-enggalan, kudune lewat kene, kudune lewat kono. Ternyata sopirnya sing bener tapi sopirnya manut kita. Ternyata kita sendiri yang salah. Itu juga kesesatan bisa terjadi seperti itu. Bisa orang lain yang menyebabkan, bisa kita sendiri yang bingung gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, ayyakunal idlal sababan lidolal. Yang kedua, penyesatan bisa menjadi sebab bagi kesesatan. Bingungkan ini bahasannya, tapi nanti harus dijelaskan jelas. Wa huwa ayyuzayyina lil insani al batil. Kebatilan bisa menghiasi diri seseorang. Kayaknya mentereng. Jadi bekerja di tempat yang mentereng. Ternyata tempat itu tempat maksiat. Misalnya jadi satpam di tempat jos gitu kan. Ternyata di sini transaksi sabu-sabu nih jerone akeh. Bisa jadi. Wa idlalullahi ta'ala lil insani ala ahadi wajhaini. Peran Allah di sini. Sekarang kita bicara tentang peran Allah dalam kesesatan seseorang. Itu bisa terjadi dengan dua model. Imma al-hukmu alaihi bid-dhalal awit tamkin minal baqa fid dhalal. Allah langsung menghukumi kita karena kita dalam kesesatan, langsung dihukum. Atau yang kedua, Allah membiarkan kita dalam kesesatan. Kalau dihukum berarti kita langsung tahu terus besoknya sudah sadar. Kalau sudah sadar, misalnya saya sering mencontohkan itu orang biasanya nek kaya perlente kemudian gembeleng. Nek wis gembeleng akhirnya ya nubruk dewek, ya kan? Orang kalau gembeleng nubruk dewek lah wis kayak gue. Nah, kalau sudah nubruk kan jo eling ya, nek iku ora bener. Itu antahkuma alaihi bitolal. Jadi langsung tahu, berarti besok bisa memperbaiki diri. Tapi yang kedua ini yang bahaya. At-tamkin minal baqa fid dhalal. Allah membiarkan kita
dalam kesesatan. Tadi saya baru bicara tentang siapa? Ya Abu Jahal. Tadi loh, Abu Jahal. Abu Jahal sampai matinya dia dibiarkan dalam kesesatan padahal dia paman Nabi. Tapi contoh yang paling mudah yang baru mau pergi ke rumah Kanjeng Nabi mau membunuh beliau malah di enggokke nang omahe adine, akhire krungu adine maca Quran lalu sadar malah jadi pembela Nabi. Siapa? Umar bin Khattab. Sama-sama Umar, Abu Sufyan, Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy semuanya mau mencelahi Nabi di saat itu. Nabi masih rapuh, belum punya pembela yang kecuali Hamzah. Nah, Hamzah memang pamannya sendiri. Yang seperti itu, seperti tadi loh, ada dua hal. Tahu nek iku nubruk, akhirnya diingatkan. Contohnya Umar bin Khattab, mateni Kanjeng Nabi itu keliru. Malah diingatkan dengan cara dia ke rumah adiknya duluan. Ya dia yo diantemi barang, jadi enggak terus prosesnya enggak terus dengar terus sadar ya enggak. Adik ipare diantemi enggak karo-karuan sampai dengkleh-dengkleh bojone nangis gitu loh. Prosesnya juga enggak mudah. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Umar sadar bahwa itu salah. Tapi bayangkan Abu Lahab paman Kanjeng Nabi. Umar orang lain. Abu Lahab paman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat didokoki kotoran unta, bayangan. Itu pamannya. Sehingga sampai keluar surat Al-Lahab, tabat syada Abi Lahab wa tab. Sampai matinya enggak pernah sadar, itu artinya dia tamkin minal baqa fid dhalal, dibiarkan tetap berada dalam kesesatan. Wal awalu, yang pertama, sababuhu ad-dhalal, yang pertama sebabnya adalah kesesatan itu sendiri. Wa huwa ayyudillal insan, kesesatan itu menyesatkan manusia, fayahkumallahu alaihi bidzalika fid dunya. Allah memberi hukuman, memberi motokke, istilahnya motokke tau gak ya? Motokne wong wetanan ya motokke. Pokoknya jadi apa ya? Tahu sendiri bahwa itu salah gitu ya, dipotokke. Di dunia sehingga wa ya'dulu bi antariqil jannah. Kalau seseorang sudah tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakukan, dia dibelokkan dari jalan surga ilan nar fil akhirah, ke jalan neraka di akhirat. Wadzalika idlalun wadzalika idlalun, seperti itulah penyesatan. Huwa haqqun wa adlun, semacam itu hukum Allah yang semacam itu hak dan adil. Li'annal hukma 'ala dhal bidolalihi wal 'udul bihi an tariqil jannah ilan nari hak adlun wa haqqun. Karena menghukumi orang yang sesat ya adil, nek ora dihukum malah ora adil kan gitu. Wasani, yang kedua, sababu ikhtiaril insan, sababu sebab dari kesesatan itu adalah pilihan manusia sendiri. Wa huwa ayyaktarul insan tariqal inkhiraf, seseorang itu bisa saja memilih jalan menyimpang. Ya itu tadi contohnya jelas, jalan yang menyimpang yang dipilih seseorang, misalnya ya Abu Jahal tadi. Wong ana sing dalan kepenak, wis jelas mulya uripe, hanya karena dia tidak mau disaingi oleh keponakane, malah memilih untuk menyimpang. Fayamudduhullahu fi dhalalihi, maka Allah terus memanjangkan kesesatannya itu. Wa yumakkinuhu, dan membiarkannya minal baqai, terus berada fi tughyani, di dalam pemberontakannya.
tughyan ya. Wa yakhluqu lahu al-qudrah wa yakhluqu lahu al-qudrah, bahkan menciptakan kemampuan alal istimrar fi kufri wa fasadi. Allah bisa menciptakan kemampuan seseorang untuk terus-menerus dalam kekafiran dan di dalam fasad. Contohnya Qarun aja lah. Qarun yang jelas akhir hidupnya bagaimana, dulunya siapa? Dulunya Qarun itu kan kelompoknya Nabi Musa, penentang siapa? Fir'aun. Kemudian dia orang yang cerdas, kemudian diberi banyak harta karena bisnisnya lancar. Awalnya ya baik-baik saja, lama-lama kebanyakan duit, merasa ini wa ma utitu min ilmin indi. Aku innama utitu min ilmin indi. Aku diberi semua ini, aku dapat semua ini karena ilmuku loh kan. Padahal orang bukan karena ilmu. Dagang itu ngelmu apa? Dagang itu ya ada faktor Gusti Allah sing ngasih, gitu. Ya memang jenengan dodol soto karena ngelmune jenengan. Ngelmune gawe soto kuwi tok ya. Mendatangkan orang siapa? Yang datangkan Gusti Allah. Ora iso ngelmune mendatangkan orang itu ngerti. Paling ngelmune ya ning Facebook kuwi gawe status, ya kan? Neng WA itu kalau diklaim sebagai kemampuan dirinya untuk mendapatkan semua itu, maka itulah kesalahan dan itu justru akan dibiarkan oleh Allah. Biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang merasa mampu terus dijor sama Gusti Allah, itu namanya istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Lidha nasaballahu al-idlal kafir wal fasik. Maka Allah mengaitkan kesesatan dengan kekafiran dan kefasikan. Dunal mukmin, orang mukmin enggak. Bal nafa'an nafsihi idlalul mu'minin. Allah tidak memberikan penyesatan kepada orang mukmin. Allah itu memberi penyesatan juga, tapi siapa sebabnya? Sebabnya ya orangnya itu yang memang maunya ada di situ. Ya, contohnya ya tadi Abu Lahab, ya Abu Jahal, ya Qarun, macam-macam. Banyak yang seperti itu tuh di zaman modern nek mau dipetani pirang-pirang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Insyaallah ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke fiqhul hayati awil ahkam besok, dan waktunya sudah cukup lama kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan hamdalillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.